Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 periode 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Fitriana, SPD, salah satu guru di SMP Negeri 2 Singkup Kabupaten Ketapang, dan sekaligus salah satu mahasiswa ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 gelombang 1 periode 2 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini tanggal 13 Juni tahun 2023 saya akan melakukan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 pada Sekolah SMP Negeri 2 Singkup Kabupaten Ketapang, tepatnya pada siswa kelas 7 pada materi masa aksara. Inilah video praktek ujian kinerja PPG saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Selalu diberikan kesehatan agar kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita pagi hari ini, sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin untuk teman-temannya berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sepertinya hari ini kursi dan mejanya penuh semua ya, berisi semua. Jadi hadir semua, tapi Ibu akan absen terlebih dahulu kalian satu persatu ya. Adam Hendrawan, Alessandro, Sakit, izin GSI, Ari Edo, Citra Aninditya, Yepi Laurencia. Berarti satu orang sakit, kemudian 2 orang izin untuk kegiatan GSI. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, jadi kalian keluarkan buku LKS kalian, alat tulis kalian keluarkan, LKS kalian keluarkan, buka halaman pada materi bab 2 itu tentang periodisasi masa praaksara. Periodisasi masa praaksara ya. Pada materi ini, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang periodisasi masa praaksara dengan tujuan pembelajaran ya. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian masa praaksara dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan periodisasi secara biologis dan arkeologis dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan yang tepat. Kemudian peserta didik dapat membandingkan periodisasi secara biologis dan arkeologis dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi analisis mengenai ciri-ciri perkembangan manusia praaksara dari aspek sosial, ekonomi, budaya dengan benar. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ibu akan memberikan kalian sebuah ice breaking, namanya ice breaking tepukan semangat IPS ya. Jadi kalau Ibu bilang tepuk semangat semangat IPS, yes. Bisa? Coba dulu ya. Tepuk semangat semangat
periodisasi masa pra-aksara. Nah sekarang Ibu ingin tanya sama kalian ya. Pernah tidak kalian mendengar kata museum? Nah, siapa yang pernah pergi ke museum? Pernah melihat museum di mana? Di televisi. Karena kalau di sekitar tempat tinggal kita ini, karena memang jauh dari akses kota, itu untuk museum itu memang tidak ada. Kalau untuk Kalimantan Barat, museum itu adanya di ibu kota provinsi, Kabupaten Pontianak. Nah, jadi kalau di sekitaran sini itu memang tidak ada museum, tapi Ibu yakin kalian pasti pernah melihat museum itu di televisi ya. Nah, untuk di televisi itu biasanya kalau kalian lihat di museum itu apa aja isi di dalam? Tangan. Ya, Okta. Ada benda-benda prasejarah. Iya, ada benda-benda prasejarah. Terus siapa lagi yang ingin itu mengungkapkan pendapatnya, Bu? Selain prasejarah itu ada banyak ini loh, Bu. Ya. Barang-barang antik, betul. Betul. Siapa namanya? Hermia, Okta. Terus Ibu mau tanya lagi, katanya tadi di museum itu katanya barang-barang prasejarah. Contoh barang-barang prasejarah itu apa? Prasasti. Terus apa lagi? Fosil. Apa? Tulisan. Betul, tulisan-tulisan yang prasejarah itu. Terus fosil, barang antik, tulisan-tulisan. Itu termasuk barang-barang antik yang disebutkan oleh teman kalian Hermia. Termasuk juga barang-barang prasejarah yang disebutkan oleh si Okta. Nah, kesemua barang-barang itulah yang akan disimpan di dalam museum. Mengapa disimpan di dalam museum? Supaya apa? Supaya terjaga. Nah, apa untungnya untuk kita sebagai pendidik atau kalian sebagai siswa? Iya, pintar sekali supaya bisa mengetahui dan mempelajari sejarah-sejarah yang telah lalu ya. Nah, jadi museum itu ya memang sebuah tempat untuk menyimpan barang-barang bersejarah ya. Nah, itulah nanti sewaktu-waktu bolehlah kalian kapan-kapan pergi ke museum ya. Nah ini kalian perhatikan gambar di sini ya. Jadi Ibu akan menyampaikan materi kepada kalian di sini tentang periode pra-aksara seperti yang sudah ada tampilan di situ ya. Tampilan pada PowerPoint di situ. Kegiatan pembelajaran kita hari ini kalian akan Ibu suruh untuk mengamati gambar, video pembelajaran ya. Gambar dan video pembelajaran. Nah, setelah kalian mengamati, kalian mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Setelah itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok belajar ya. Menjadi beberapa kelompok belajar. Setelah itu kalian akan menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD dan setelah itu kalian akan presentasi ke depan ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini ya. Ini adalah salah satu contoh fosil. Terus ada yang bilang tadi, siapa yang bilang artefak? Siapa yang tadi bilang artefak? Bukan, tulisan. Kamu ya? Nah, kamu bilang tulisan. Jadi tulisan yang dimaksudnya itu yang ini ya. Nih. Ini adalah tulisan yang dimaksud. Kemudian ini adalah fosilnya. Fosil-fosil itu adalah berulang-berulang. Ya, berulang-berulang yang sudah lama sekali tertimbun di dalam tanah ya. Nah, kemudian di sini ini ada video pembelajaran. Silahkan kalian lihat ya.
yaitu mir artinya tanpa dan leka artinya tulisan. Zaman ini terbagi menjadi dua periodisasi sejarah, yaitu periodisasi menurut geologis dan periodisasi menurut arkeologis. Untuk penjelasan tentang dua periodisasi itu, kita akan menyimaknya di video selanjutnya. Periodisasi menurut geologis. Apa itu periodisasi menurut geologis? Periodisasi menurut geologis adalah periodisasi yang melihat tentang perubahan bumi. Jadi periodisasi ini melihat perkembangan sejarahnya dari perkembangan zaman Arkaikum. Zaman ini berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu kulit bumi masih panas sehingga belum terdapat kehidupan. Periode kedua adalah Paleozoikum. Zaman ini terjadi berlangsung selama 340 juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang. Zaman ini sering disebut juga zaman primer. Periode ketiga adalah Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar. Jadi zaman ini dipenuhi oleh reptil-reptil. Zaman ini juga disebut zaman sekunder dan zaman pertengahan, karena setelah zaman ini punah akan muncul zaman selanjutnya, hewan-hewan selanjutnya. Oke, yang terakhir adalah zaman Neolitikum. Zaman ini disebut zaman kehidupan baru dan dibedakan menjadi dua zaman. Yang pertama adalah Tersier atau zaman ketiga. Zaman ini berlangsung selama 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti kera. Periode kedua adalah Kuartier atau zaman keempat. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia purba Oke teman-teman, periodisasi selanjutnya adalah periodisasi menurut benda peninggalan yang dihasilkan, yaitu periodisasi arkeologis. Periodisasi ini dibagi menjadi dua zaman besar, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman yang sebagian besar perkatasnya terbuat dari batu. Zaman ini terbagi menjadi tiga periode zaman. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman batu tua berlangsung kurang lebih 600 tahun yang lalu. Kehidupan manusia sangat sederhana. Mereka hidup nomeden, berpindah-pindah, bergantung pada alam. Nasib hidupnya berburu dan tidak bisa untuk membuat makanan sendiri. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini adalah alat-alat yang berbentuk batu masih kasar. Zaman batu pertengahan atau Mesolitikum. Kehidupan manusia pada zaman batu ini, mereka sudah mulai berkembang, mereka sudah bisa mulai menetap. Jalan manusia masa batu pertengahan ialah seperti bukit karang hasil sampah dapur ataupun gua-gua yang sekarang yang digunakan sebagai tempat tinggal dan lukisan-lukisan ada di dalam gua tersebut. Selanjutnya adalah zaman batu muda. Zaman ini manusia sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Mereka sudah bisa melakukan produksi. Alat peralatan yang digunakan pada zaman ini sudah menggunakan batu yang sangat halus seperti kapak persegi, kapak lonjong, dan lain-lain. Selanjutnya adalah zaman batu besar atau Mesolitikum. Di zaman ini manusia sudah mulai berkembang. Mereka sudah mulai percaya terhadap kehidupan sesudah mati dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan. Mereka mulai memuja roh-roh dan dewa-dewa yang ada di alam. Selanjutnya adalah zaman logam. Zaman ini manusia mulai tahu cara mencetak, melebur, menempa, sehingga seluruh peralatan di zaman ini terbuat dari logam. Zaman ini sebenarnya terbagi menjadi tiga zaman. Namun di Indonesia hanya mengalami dua zaman, yaitu zaman perunggu. Zaman perunggu yaitu zaman yang dimana seluruh peralatan di zaman ini terbuat dari perunggu. Hal yang dihasilkan seperti kapak corong, bejana perunggu, manik-manik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah zaman besi, merupakan tahap akhir dari zaman prasejarah. Di zaman ini manusia sudah mulai mencampurkan besi terhadap seluruh alat peralatannya. Ada yang bisa itu
bahwa periodisasi pada masa praaksara kehidupannya itu dibedakan menjadi beberapa tahapan, ya. Dan masing-masing tahapan itu memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri dalam corak kehidupannya. Nah, akan lebih lengkap lagi kalian melihat atau mengamati tampilan-tampilan slide PowerPoint yang akan Ibu tunjukkan. Nah, di sini ada gambar apa? Gambar apa? Yang paling mudah untuk dilihat itu adalah dinosaurus. Senang dengan dinosaurus? Nah, ini adalah gambar batu-batuan juga. Ini merupakan peninggalan-peninggalan yang ada pada zaman praaksara, ya. Nah, kemudian mengenal masa praaksara. Masa praaksara itu merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan. Itu beberapa ratus juta tahun yang lalu. Bahkan nenek moyang kita itu juga belum lahir. Kalau menurut teori Darwin bahwa asal muasal manusia itu adalah dari kera. Nah, kenapa dikatakan dari kera? Karena secara ilmu pengetahuan sains itu membuktikan bahwa setelah dihitungkan, setelah diteliti, ternyata manusia itu menyerupai kera karena dari rangkanya, dari bukti-bukti fosil yang memang sudah ditemukan. Itu secara teori Darwin, secara pengetahuannya, ya. Nah, ini adalah pembabakan yang dapat dilakukan secara geologis dan arkeologis. Kemudian periodisasi secara geologis itu dibedakan menjadi zaman Archeum, zaman Paleozoikum, dan zaman Mesozoikum. Ya, sambil kalian lihat di LKS-nya. Nah, periodisasinya itu dibedakan menjadi dua, ada zaman batu dan kemudian yang kedua itu adalah zaman logam. Nah, zaman batu itu apa? Yaitu zaman batu itu dibedakan lagi menjadi 4 tahap kehidupan. Nah, coba bacakan yang pertama kamu, Naili. Yang pertama itu tahapan yang pertama pada zaman batu itu apa, Naili? Ya, Paleolitikum. Yang kedua? Mesolitikum. Yang ketiga? Iya, Neolitikum. Nah, itu tahapan yang ada pada zaman batu. Kemudian ada tradisi megalitik. Nah, ini beberapa peninggalan-peninggalan, ya. Apa itu megalitik? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu megalitik? Angkat tangannya. Pina, megalitik itu apa? Iya. Megalitik itu adalah sebuah tradisi dalam apa? Yaitu pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Nah, contohnya itu apa saja ada? Contohnya apa saja ada? Bangunan batu yang besar itu apa? Menhir. Yang kedua? Dolmen. Yang ketiga? Ya, peti kubur batu. Yang keempat? Waruga. Yang kelima? Terus yang terakhir? Iya, punden berunda. Ya. Nah, ini adalah beberapa peninggalan yang ada pada zaman batu. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, yaitu zaman logam. Nah, pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga menggunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Nah, contohnya itu seperti apa sih, Rapa? Contohnya seperti apa? Kapak corong. Yang kedua? Lekara. Eka Sunarti. Yang ketiga apa, Eka? Iya, cendasa. Cendasa ini masih biasa digunakan sampai dengan saat ini. Cuma model dan bentuknya itu sudah dibuat lebih modern. Itu adalah alat seperti parang atau benda-benda tajam. Ya. Nah, kemudian kalian amati juga ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan materi periodisasi masa praksara berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana perkembangan manusia pada masa tersebut, cara mereka memilih kebutuhan hidupnya, dan bagaimana hubungan antar mereka dalam bentuk kelompok. Itu semuanya akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, di mana dibagi menjadi dua, tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Pada tingkat sederhana ini, mereka hidupnya masih nomaden, karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagai pemburu binatang dan juga penangkap ikan. Mereka mencari dan mengumpulkan makanan sendiri, ada umbi-umbian, buah-buahan, dan juga daun-daunan. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana, dari batu, tulang, dan kayu. Namun, alat-alat yang dibuat masih berbentuk kasar. Berikutnya yaitu pada tingkat lanjut. Pada tingkat lanjut ini diperkirakan semasa dengan zaman Mesolitikum. Hidupnya sudah menetap walaupun hanya untuk sementara waktu dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Selain itu, tampak pula kegiatan manusia yang menghasilkan sesuatu yang belum dicapai pada masa sebelumnya, seperti lukisan yang terdapat di dinding gua atau dinding karang. Nah, tahukah kalian kalau lukisan-lukisan ini dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan membenih warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada yang berupa gambar tangan, binatang, ataupun bentuk yang lain. Lukisan di dinding gua ini menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa tersebut. Misalnya, lukisan cat tangan dengan latar belakang warna merah mengandung arti kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat. Yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Pada masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Manusia hidupnya sudah menetap dan tidak lagi berpindah-pindah. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Dan pada masa ini pula terdapat kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Pada masa ini, alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam. Misalnya, kapak persegi digunakan untuk mengajarkan kayu, menggarap tanah, ada juga kapak lonjong sebagai cangkul, ada juga gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan juga perhiasan. Pada masa bercocok tanam ini, ada kepercayaan bahwa ruh seseorang tidak lenyap pada saat meninggal dunia. Oleh karena itu, diadakan upacara pada waktu penguburan. Orang yang meninggal dibekali bermacam-macam barang keperluan sehari-hari, seperti perhiasan dan periuk yang dikubur bersama-sama. Oke, ya. Nah, dari beberapa yang sudah kalian saksikan tadi tentang periodisasi praaksara, ya, kalian sudah menyaksikan video. Jelas tidak videonya? Jelas. Kalian juga sudah menyaksikan tampilan beberapa slide PowerPoint mengenai beberapa materi. Semuanya sudah sangat jelas sekali penyampaiannya. Nah, jadi untuk kali ini, ya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok belajar, ya. Ibu akan kalian bagi menjadi beberapa kelompok belajar. Di sini sudah Ibu buat kelompok belajarnya, ya. Akan ada 4 kelompok belajar, itu masing-masing membahas materi yang tidak sama. Kelompok belajar yang pertama itu di barisan ini, ketua kelompoknya, ya. Silakan Hermia, Fatin, kalian atur tempat duduk kalian. Kemudian kelompok belajar yang kedua ini, ya, baris yang ini kelompok belajar yang ketiga, pas ya di sini, ya. Dan yang ini adalah kelompok belajar yang keempat. Nah, sekarang kalian atur tempat duduk kalian supaya jangan sampai terlalu dempet, ya. 1 di depan sini, 2 di belakang, 3 di depan, berkelompoknya, ya. 4 di belakang. Masih dengan jalur yang sama. Hati-hati ini, ya, yang ini jangan sampai menyenggol. Ini depan. Kalian belakang, ini depan. Ya. Oke. Nah,
Jadi ini yang kalian kerjakan sudah ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi sudah dapat LKPD masing-masing kelompok? LKPD itu kalian kerjakan, itu kalian wajib mendeskripsikan bagaimana kehidupan pada masa bercocok tanam berburu di kehidupan bidang sosialnya, bidang ekonominya, dan bidang budaya. Nah, kalian tulis di bawah. Jangan lupa tulis nama kelompok. Buku literaturnya dibuka, maktabnya dibuka, dibaca, kerja sama yang lain. Ya. Jangan ada yang tidak membantu temannya. Jangan hanya duduk aja. Atau saling berkontribusi. Iya, tulis semua. Langsung aja ya, kalian presentasikan hasil diskusi kalian yang sudah kalian remukan bersama kelompok kalian. Nah, sekarang kalian diskusi aja, kalian presentasikan. Ingat, presentasi itu terdiri dari beberapa tahapan: pembuka, penyampaian, dan penutup. Jika ingin bertanya, silakan bertanya ya. Kemudian pertanyaan dari teman-teman itu kalian langsung kemudian kalian jawab. Nah, oke. Untuk presentasi pertama, ada yang mau duluan tampil? Ya, ini kelompok laki-laki yang paling ganteng. Ya, kelompoknya cuma laki-laki satu orang ya kelompoknya. Nah, silakan. Kelompok satu. Kelompok 4 ya, sorry. Kelompok 4 silakan berdiri ke teman-temannya. Ya, teman-teman di sini silakan. Untuk yang audiennya suaranya tolong jangan ribut, dengarkan teman kalian untuk presentasi. Menghadap ke sini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tema masa perundakian. Kehidupan ekonomi. Masyarakat pada masa perundakian telah mampu mengatur kehidupannya. Kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan pertanian di ladang dan bawah masih tetap dilakukan. Penataran air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud zaman Batu Tengah? Zaman Batu Tengah merupakan kehidupan yang ada kalatan yang digunakan manusia
lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dari hasil presentasi yang sudah kalian lakukan, ada beberapa penampilan presentasi yang sudah sangat baik, ada juga yang belum, tapi pada dasarnya semuanya itu memberikan hasil yang sangat memuaskan. Nah, dengan baiknya presentasi, berarti pembelajaran kita hari ini itu juga sudah selesai. Tetapi sebelum selesai, atas apa yang sudah kalian peroleh, silakan siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dari awal pertemuan sampai dengan presentasi tadi, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan presentasi pembelajaran kita hari ini mengenai periodisasi masa praaksara? Ayo siapa? Siapa yang pertama? Hermia, silakan. Silakan berdiri Hermia. Sampaikan kepada teman-temanmu apa saja kesimpulan yang sudah menurut kamu tepat untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya itu periodisasi ini didasarkan atas perkembangan kehidupan praaksara. Periodisasi ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa pergantian. Demikianlah kesimpulan dari saya. Tepuk tangan dong untuk Hermia. Sebelum menutup pelajaran, menurut kalian bagaimana dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Sudah baikkah atau belum baikkah? Kalau menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan, angkat tinggi-tinggi 2 jempol. Kalau menurut kalian tidak menyenangkan, turunkan jempolnya ya, makasih ya. Oke, akan diputarnya. Anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siap. Sebelum mengakhiri, di sini ada kertas tugas untuk mengevaluasi apakah pembelajaran hari ini sudah dapat kalian pahami atau tidak. Nah, silakan kalian tulis nama kalian, kelas kalian ya. Nah, nanti begitu. Oke, waktunya sudah habis. Silakan masing-masing kelompok ambil lembar jawabannya ya. Masing-masing kelompok mengambil lembar jawaban kemudian dikumpulkan di depan. Silakan duduk kembali ya, duduk kembali. Baiklah anak-anak,
masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar.